Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan membuat project. Nah, sebelum kita mulai lagi, ini ada catatan buat kalian. Nah, jika kalian yang masih bingung dengan elemen-elemen HTML-nya, kalian juga bisa googling. Cari aja, kalian ketik di Google-nya, yaitu elemen HTML. Nah, kalian cari ini elemen-elemen HTML di Google, nanti kalian bakalan nemu arti-artinya, elemen apa aja yang harus dimasukin. Nanti akan ada, kalian cari aja, oke? Oke, sekarang kita lanjutkan membuat project. Kita kembali. Nah, di sini kita lanjut. Kemarin kita udah ke navigation bar, sekarang kita ke konten. Sekarang kontennya kita hapus, karena kita mau bikin project, jadi kita masukin gambar. Caranya kalian ketik img / nah, di sini, elemen-elemen HTML yang tadi, yang saya suruh cari, itu kayak li, ul, div, yang kayak gitu. Itu termasuk elemen-elemen, img juga termasuk elemen. Nah, sekarang kalian cari aja gambar di komputer atau laptop kalian yang sesuai dengan project yang kalian mau. Misal, contoh ini ya. Kita masukin gambar ini. Kalian tarik ini ke sini. Nah, masuk seperti ini. Sekarang kita kembali lagi ke indeksnya. Nah, jika sudah, gimana cara si foto ini masuk ke browser kita? Caranya, kalian klik di sini, src sama dengan, nah, src ini termasuk distribusinya dari si img ini. Kemudian kalian klik nama file si foto yang telah kalian masukin. Harus sesuai dengan namanya. Nah, ini namanya love YouTube. Kemudian kalian Ctrl S untuk save. Kemudian kita lihat lagi di browsernya. Kita refresh. Nah, ini akan jadi seperti ini. Besar banget ya. Nah, gimana cara ngecilinnya? Kita balik lagi. Di sini kita bisa masukin tinggi dan lebarnya, ukurannya segimana terserah kita. Kita masukin di sini. Nah, kita ketik di sini width sama dengan misalnya ukurannya mau berapa nih? Misalnya 200. Sekarang di sini height sama dengan 200 juga misalnya. Terus Ctrl S untuk save. Nah, kemudian kita balik lagi, refresh. Nah, akan sebesar ini. Kan kalau misalnya mau lebih besar lagi, bisa diganti di sininya. Mau ukurannya lebih kecil lagi, bisa 10 atau berapa. Sini. Nah, sekarang kita di konten 1 udah. Sekarang kita di footer. Sebagai contoh untuk footer, kita masukin di sini H1 tutup hai misalnya. Terus di sini H2 tutup hai. Di sini misalnya biar lebih besar lagi H5 misalnya. Hai. Terus kalian save, Ctrl S, kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, bakalan kayak gini. Tadi ini yang H1 hai sebesar ini,
ini H2 sedang, ini H5. Jadi, kalau angka yang muncul setelah H1 ini, H ini heading. Nah, jadi angka yang muncul setelah huruf H ini lebih kecil, maka tulisannya pun akan lebih tebal. Begitupun sebaliknya, jika angka setelah huruf H ini lebih besar, maka tulisannya pun akan lebih kecil seperti ini. Nah, bedanya heading, ini H1, 2, atau 5. Nah, ini teh heading. Bedanya heading dengan P atau paragraf ini tuh, ini ketebalannya. Kalau heading, ini ketebalannya lebih daripada yang P ini. Gitu. Seperti itu. Sekarang kita kembali lagi. Sekarang kita mulai CSS-nya. CSS itu apa? Kalian bisa putar ulang di part yang pertama. Di konten part yang pertama. Oke, sekarang kita mulai CSS-nya. Untuk yang pertama kita bisa memodif ini dulu, head-nya. Head itu apa? Kita lihat di browser. Nah, di browser ini namanya kan index.html ya. Nah, kita ubah namanya. Biar jadi website yang kita mau. Misalnya, kita ganti di sini. Caranya, enter kalian ketik title. Nah, misalnya kalian mau namain apa aja. Contoh misalnya kita namain website pertama. Misalnya pertama saya. Tuh. Ctrl S, kemudian kita lihat lagi ke browsernya. Akan berubah jadi, nah, seperti ini. Website pertama saya. Sampai sini paham ya? Sekarang kita tambahkan styling CSS-nya. CSS itu apa sih? Kalian, kalau misalnya belum tahu CSS, kalian bisa lihat di part yang pertama. Ingat-ingat lagi tuh, di part pertama, di awal-awal, di catatannya. Bagaimana cara masukin CSS-nya? Kalian klik ini, kemudian di sini kalian bisa namain apa aja, asalkan di belakangnya ada tulisan .css gitu. Contoh misalnya namanya style.css. Kalian terserah mau namain apa aja, asalkan setelah nama itu ada .css-nya. Enter. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, style CSS. Dan jika sudah, kita balik lagi ke sini. Gimana caranya kita masukin CSS ini ke dalam codingan kita ini? Nah, kita masukin di dalam head. Kenapa di dalam head? Karena head itu kepala, yaitu luaran. Jadi, di kepala ini nggak akan masuk ke browser yang telah kita buat ini. Nggak akan masuk ke dalam ini, tapi sama seperti ini, di luar dari sini, gitu. Makanya, kenapa kita masukinnya di dalam head, bukan di dalam body, atau di mana, bukan. Karena kita akan masukinnya di luar dari tampilan yang telah kita buat ini, seperti itu. Caranya di sini kita, di dalam head ini, kita masukin link rel sama dengan style sheet. Kemudian di sini kita ref sama dengan di sini slash tutup. Nah, seperti ini. Rel ini kayak atribut lagi. Sama seperti halnya kayak yang IMG ini, atributnya src, seperti itu. Nah, kenapa si link ini
tutupnya tuh di akhir, enggak beda tampilan lagi, enggak beda blok lagi kayak body misalnya. Kenapa? Karena si link ini tuh kayak ada apa? Ada atributnya seperti ini. Jadi kalau ada atributnya kayak gini rata-rata dianjurkan. Bukan dianjurkan tapi dari sananya udah kayak gini. Jadi dalam satu blok ini udah mencakup semuanya gitu. Nah, real itu apa sih? Real itu tuh relationship dan ref. Ref itu kayak dari mana si ini itu gitu, dari mana. Nah, kita tulis dari mana? Dari style CSS-nya. Nah, ref itu kayak relasinya dari mana gitu. Nah, kita tulis di sini relasinya dari mana? Dari style CSS. Ketiklah style CSS-nya. Di sini style. Ketiklah di sini style CSS-nya. Style CSS-nya. Nah. Jangan lupa untuk di save lagi Ctrl S ya. Sekarang kita coba styling. Kita ngubah yang ada di sini. Jadi yang lebih indah lagi gitu. Jadi yang lebih bagus lagi tampilannya menggunakan CSS yang tadi. Nah, contoh misalnya kita ubah bagian bodinya. Misalnya kita mau ngubah warnanya deh. Caranya kita masukin si body ini ke dalam style CSS yang ini. Body kurung kurawa, enter. Kemudian kita coba ngerubah warna backgroundnya. Jadi kita tulis background color di sini. Terus kalian mau warna apa? Terserah kalian pilih warna apa aja. Contoh di sini misalnya saya warna brown. Kemudian save Ctrl S. Kemudian kita lihat lagi ke browsernya. Kita refresh. Nah, jadi warna brown color kayak gini. Terserah kalian bebas mau warna apa aja. Kemudian kita balik lagi. Seperti itu untuk body, untuk warnanya. Nah, itu tadi kita modif bagian bodinya, jadi seluruh. Nah, sekarang bagaimana kita mau memodif tapi bagian body, tapi sebagian aja. Misalnya kita memodif bagian div-nya aja. Nah, bagian ini aja. Navigation bar-nya nggak mau, dan footer-nya juga kita nggak mau. Nah, gimana caranya kita memodif bagian div-nya aja? Kita panggil lagi si div ini. Kita balik lagi ke style CSS-nya. Di sini kita enter, terus kita enter lagi di sini. Div. Sama kayak tadi kurung kurawa lagi. Kemudian enter. Misalnya kita bagian div-nya kita mau ganti warna juga. Misalnya kita mau ganti warnanya jadi warna, contoh misalnya warna terserah kalian mau milih warna-warna yang muncul di sini atau mau warna-warna yang kalian mau. Misalnya di sini kalian pengen warna, di sini kan cuma ada warna kayak warna ini doang. Misalnya kalian di sini pengen warna misalnya warna white misalnya. White. Misalnya warna white. Nah, enter. Kemudian kalian save. Kita refresh bagian div-nya. Nah, bukan kayak gini. Bagian div-nya aja kan. Nah, ini, dan ini. Kan kita kembali lagi. Nah, semua div-nya akan berubah menjadi warna putih. Nah, sangat kayak gimana gitu kan. Nah, kita modif lagi. Misal
Nah, semua div-nya akan berubah jadi warna putih, seperti itu. Sekarang kita... Nah, tadi kan kita niatnya mau ngubah div bagian navbar-nya aja ya. Ini div bagian navbar, yang ini div bagian konten, dan ini div bagian footer. Nah, itu yang kita masukin itu ternyata ini tuh div, jadi mencangkup semua div. Nah, kita balik lagi div. Nah, ini kan div. Nah, ini semua namanya div ternyata. Gimana caranya kita cuma mau merubah warna div bagian navbar-nya aja, misalnya kayak gini. Nah, misalnya kalian mau ngerubah segini aja, div navbar. Kemudian yang konten beda warna lagi, misalnya div yang konten ini beda warna lagi, caranya kita tambahin kelas di sininya. Nah, kita masukin kelasnya di sini. Nah, di div-nya. Kita ketik di div yang navigation bar ini, misalnya div kelas, di sini tulis sama dengan ini, karena navigation bar kita bisa namain misalnya navbar strip container, misalnya container Ctrl S gitu, atau container navbar gitu juga boleh. Kemudian kita save, Ctrl S. Nah, kenapa kontainer? Soalnya kontainer itu kayak kotak yang membungkus seperti itu. Nah, apa yang dibungkus itu? Nah, ini kan tuh kayak kotak ya. Jadi apa yang dibungkus kayak, nah jadi ngebungkus home about me, contact me. Nah, itu. Jadi ngebungkus satu elemen ini. Tuh. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengganti warna si kelas kontainer navbar ini? Caranya kita kembali lagi ke style CSS-nya. Nah, ingat nama kelasnya itu navbar container. Kita kembali lagi ke stylenya. Nah, yang ini kita hapus dulu. Kita delete aja. Nah, kita panggil kelas yang tadi. Nama kelasnya tadi navbar strip container. Nah, kurung kurawa lagi. Kita kemudian kita kurung kurawa lagi, enter, terus background-nya. Kita kasih background-nya mau warna apa. Misalnya kita kasih background-nya warna apa. Misalnya di sini kita kasih warna blue. Nah, Ctrl S, kita save. Kemudian kita lihat lagi di browser-nya. Kita refresh. Nah, jadi yang tadi itu hanya membungkus yang kita mau, si kelas navbar kontainernya. Nah, navbar kontainer itu yang mana? Ini, yang tadi. Seperti itu. Jadi hanya membungkus yang ini saja sesuai kelasnya masing-masing. Nah, kelas navbar container itu yang pertama. Nah, jadi kita bikin kelas masing-masing. Ini kelas yang pertama yang navbar itu, ini yang kedua kontennya, dan ini yang footer. Jadi nanti kita bikin kelas navbar, kita bikin kelas yang konten, dan kita bikin kelas yang footer. Jadi ada kelasnya masing-masing. Nah, sekarang kita coba menghapus si buludan-buludan ini, si lingkaran-lingkaran kecil hitam ini. Biar lebih rapi aja kita kesampingin aja gitu ya. Biar nggak jadi list seperti ini. Caranya kita kembali ke indeks HTML-nya. Nah, itu tuh ke bawah karena kayak seperti list gitu kan. Nah, jadi
list itu tercipta di dalam UL ini. Nah, ini list pertama, ini list kedua, list ketiga. Nah, bagaimana caranya kita menghilangkan si lingkaran-lingkaran kecil hitam itu? Caranya di dalam UL ini kita masukin kelas. Kelas, misalnya kita namain UL strip navbar misalnya. Nah, seperti itu. Sekarang di sini di setiap li-nya juga kita tambahin kelasnya. Jadi di sini kelas sama dengan ini li ya, li strip navbar. Yang bawah juga sama. Kelas sama dengan li strip navbar. Strip navbar. Terus kemudian Ctrl S. Nah, sekarang kita masukin ke CSS-nya. Di sini kita enter. Kita masukin tadi namanya ada apa aja. UL strip navbar. Terus kita kasih kurung kurawa lagi, enter. Kita enter lagi, satu lagi tadi namanya li navbar. Kurung kurawa, enter. Nah, sekarang kita masukin di sini, misalnya kita masukin background lagi. Ya. Nah, background color. Kita masukin warna, tapi yang nggak ada di sini. Sebenarnya bebas kita mau warna apa aja, nggak harus yang ada di sini. Sekarang contoh misalnya kita masukin warna gray. Nah, ini boleh lah. Kemudian untuk di li navbar nih kita masukin jangan background dulu deh. Contoh kita misalnya masukin border. Kita masukin border, kemudian di sininya 5 pixel misalnya ukurannya. Kemudian solid itu kayak teksturnya. Kemudian warnanya kita tambahin warna green misalnya. Nah, kita tambahin green. Sekarang kita Ctrl S, kita lihat hasilnya. Kan jadi. Nah, jadi kelihatan apa aja warnanya. Untuk UL warna gray. Nah, UL gray, li-nya green, UL berarti yang gray ini. Yang gray, warna gray. Li itu yang green. Nah, li ini dia. Li itu border. Nah, jadi ini dia bordernya. Warna hijau. Nah, seperti itu. Nah, jadi kelihatan pembedanya. Li yang mana, UL yang mana, seperti itu. Jika sudah seperti ini. Nah, si li itu li itu border. Nah, si bordernya itu punya buladan ini. Punya lingkaran ini. Sekarang kita coba ilangin si lingkaran ininya. Oke, sekarang kita coba si warna gray ini, si abu-abu ini. Kita atur panjang, berapa lebar, dan tingginya.
Kita balik lagi ke sini, kita masukin di sini. Kita masukin width dan height-nya. Masukin di sininya width 500 pixel dan height 100 pixel misalnya. Kemudian kita save. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, akan seperti ini. Nah, 500 pixel dan 100 pixel kira-kira segini. Ini birunya tuh apa ini tuh? Biru itu tuh yang tadi. Ini si kontainer navbar ini, si blue. Jadi kita lebih jelas lagi nih, kontainer navbar yang mana, ya, UL navbar yang mana, dan li navbar yang mana. Kontainer navbar itu yang blue yang ini. Nah, sekarang kita akan merapikan tulisannya lagi. Di sini kita tulis. Nah, di dalam kontainer navbar ini kita tulis with 100%. So, di sini kita padding. Paddingnya full pixel. Nah, padding ini fungsinya supaya si li ini bisa menjorok ke dalam si bordernya gitu. Jadi di tengah-tengah gitu. Coba kita lihat hasilnya. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, sekarang di sini kita harus kasih dulu di dalam UL, kita kasih display. Display flex. Flex itu untuk menentukan nah, si flex ini untuk menentukan si kotak-kotaknya. Coba sekarang kita save. Kita lihat lagi ke browsernya. Apa yang akan terjadi? Nah, akan seperti ini. Nah, jadi ini si kotak-kotaknya akan mengurut seperti ini ke samping. Nah, sekarang si UL-nya kita 100% lagi biar lebih baik gitu. Di sini kita bisa atur si UL-nya. Nah, ini kita hapus aja width-nya. Nah, biar si width-nya ikut sama yang kontainer navbar-nya yang ini. Nah, background UL-nya kita hapus aja karena emang kayak background di UL-nya juga kita hapus aja karena emang gak terlalu perlu juga. Nah, kemudian kita save, tadi belum ke save ya. Kita lihat lagi. Jadi, nah, jadi seperti ini. Kita mundurin dulu ini. Nah, gini kira-kira. Kita balik lagi buat mempercantik. Nah, sekarang kita atur lagi ini karena gak ada width-nya, kita pindahin aja height-nya ke atas biar lebih rapi aja gitu. Kita pindahin ke atas, kontrol. Nah, itu. Kemudian kita save. Kita lihat lagi lebih rapi atau tidak. Nah, ini jadi segini. Kelihatan tidak nih? Nah, jadi segini. Nggak panjang, lebarnya nggak segini lagi gitu. Sekarang bisa jadi sekecil ini. Jadi kayak menyesuaikan lah gitu.
Ini ngomong-ngomong kontak ini salah huruf, ini kita harus atur lagi di sini. Nah, ini salah. Oke, maaf. Kita kembali lagi refresh. Nah, pantesan asa ada yang aneh gitu. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita coba si teksnya kita ubah jadi warna putih. Caranya di sini kita tambahin. Nah, di li-nya di sini kita tambahin color. Tulisan kecil aja. Color. White. Save, kita lihat lagi hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi lebih kelihatan lah gitu. Nah, sekarang kita coba kasih kayak splash di antara kotak-kotak ini. Sekarang di sini kita tambahin. Nah, di sini kita tambahin margin. Nah, di sini kita kasih 5px. Terus sekarang tadi ini sama kita lebih gedein lagi yang paddingnya. Di sini kita coba gedein lagi jadi 20px misalnya. Nah, di sini kita jadi seperti ini. Ini paddingnya jadi lebih besar dan ini ada kayak space gitu. Jadi ada pembedanya. Nah, ini kotak yang home, about, dan me. Contact me. Home, about. Jadi ada kelihatan di sini tuh ada space atau gate-nya di sini. Nah, sekarang kita coba si tulisan ini ke tengah sini biar lebih rapi. Kita tambahin di sininya di UL. Kita tambahin konten. Ininya center. Kita Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, ini jadi ke tengah. Nah, agar tulisan ini lebih rapih lagi, agak ke bawahan dikit lagi, kita tambahin di sini. Nah, kita tambahin di sini di UL ya, head dulu. Head-nya kita tambahin head-nya 100px. Dan di sini kita tambahin items center. Nah, Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, jadi agak turun untuk ke bawah. Jadi lebih rapih gitu. Sekarang kita coba si bordernya kita modif. Di sini kita tambahin. Nah, ini jangan green. Kita coba white ya. Warna putih. Terus kita tambahin di sininya background-nya. Kita tambahin warna hitam misalnya. Ctrl S, kita lihat lagi hasilnya.
Nah, akan jadi seperti ini. Lumayan ya, kalian otak-atik aja, terserah kalian mau pilih warna apa aja gitu. Sekarang kita modif si kontainer navbar ini jadi full sampai samping ke sana, jadi nggak ada blok segini. Kita modif lagi caranya. Di sini kita enter lagi. Di sini kita masukin format HTML-nya. Nah, kita enter lagi, kita masukin di sininya margin 0, kemudian paddingnya juga 0. Supaya tidak ada gap di antara elemen yang kita punya. Oh ya, di sini lupa, di sini kita kasih bintang koma enter. Nah, bintang dan koma ini tuh artinya tuh kayak keseluruhan dari semua format HTML yang ada di indeks HTML ini gitu. Sekarang kita save. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini tuh gap yang samping-samping ini tuh gap, jadi kita fullin semuanya. Nah, jadi seperti ini full, jadi nggak ada gap lagi, nggak ada space lagi gitu. Jadi biar lebih rapi aja. BTW ini kita ganti warnanya, jangan warna biru ya. Coba kita ganti yang bagus, misalnya kita warna black aja ya. Coba kita black. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, seperti ini biar lebih rapih aja gitu. Nah, sekarang kita coba si gambar ini ketengahin. Gimana caranya? Nah, kita masukin di sini. Nah, di sini di indeks HTML-nya di mg ini, di div ini kita tambahin kelas. Kelasnya di sini container content. Nah, untuk di image-nya juga kita tambahin kelas juga. Kemudian ini width sama height-nya kita hapus karena nanti kita stylingnya kita bisa modif di style CSS-nya. Jadi kita di sini hapus aja. Kemudian terus kita di sini tambahin kelas lagi. Di sini kelas img content. Ini harusnya tadi jangan kehapus ya, yang ininya penutupnya. Kemudian kita save. Jadi kita punya dua kelas baru di dalam konten ini, kelas container ini, container content dan img content. Kemudian kita save. Kemudian kita lihat lagi ke style CSS-nya, kita bikin di sini ya, di paling bawah ya. Itu yang tadi atas itu semua bagian navbar. Yang kita tambahin tadi nama kelasnya container content. Kemudian kurung kurawa, enter. Terus di sini kita tambahin background color lagi, misalnya warna black. Nah, kemudian di sini yang kedua kelasnya img
konten kurung Kurawa enter. Karena tadi yang di HTML-nya width sama height-nya kita hapus, kita masukin di sini width 30% dan di sini height-nya 30% juga. Kemudian di sini kalau udah kita save, kemudian kita cek lagi di browsernya, refresh, jadi seperti ini. Sekarang kita coba ketengahin si gambarnya dengan cara yang sama kayak tadi. Nah, sama kayak yang tadi di ketengahinnya. Kita bisa kopas yang ini atau bisa diketik ulang. Terserah kalian. Nah, kita bisa ikutin ini. Kita taruh di, kita bisa kopas atau ketik ulang. Kita coba ketik ulang aja di sini. Display flex justify content center. Kemudian items center. Kemudian bisa Ctrl S, kita lihat lagi ke browsernya. Hasilnya akan, nah, dia jadi ke tengah. Kalau ada gini, kita coba. Nah, sekarang kita akan memodif yang footer yang bawah ini. Sekarang yang footer kita kasih kelas juga di index HTML-nya. Nah, di sini di div-nya kita tambahin di sini class container footer. Nah, kemudian di ini H1-nya coba kita hapus aja H2 dan H5-nya. Nah, jadi satu aja nggak apa-apa. Di sini kita coba ganti dulu, jangan high, tapi misalnya di sini kita kasih keterangan misalnya new website misalnya.
Kemudian di sini, kemudian sekarang di H1-nya kita kasih kelas. Kelas sama dengan footer. Misalnya namanya H1 footer. Kita save. Kemudian kita balik lagi ke sini. Terus kita cek dulu apa udah berubah high-nya. Nah, jadi seperti ini. Terus kita coba ini ke tengahin lagi. Caranya kita lakuin hal yang sama. Nah, kita panggil dulu si kelasnya tadi, ada dua. Yang pertama ada titik container footer. Kita kasih lagi kurung kurawa, enter. Terus kelas yang kedua yaitu titik H1 strip footer, kurung kurawa, enter. Nah, seperti ini. Ini yang warna brown ini kayaknya sudah tidak terpakai karena nanti akan ditutup. Nah, ini yang brown yang tadi kita hapus aja, gak apa-apa, kita hapus semuanya. Nah, sekarang di sini kita fokus ke. Nah, sekarang sama seperti ini lagi, kita ketik lagi di sini background dulu, background color. Misalnya di sini kita mau warna merah aja ya. Nah, red, kemudian display flex, justify, content center, yang terakhir item, titik 2 center. Nah, untuk H1 footernya kita di sini tambahin fontnya aja. Font. Kita tambahin fontnya aja. Font. Kita di sini tambahin fontnya aja. Font size. Font size. Ini 40 pixel misalnya. Kemudian Ctrl S. Kemudian Ctrl S. Kita lihat lagi hasilnya akan seperti apa. Kita refresh. Nah, ini ke tengah dan ini warna merah tadi. Sekarang kita coba ini jadi bodinya seluruh sampai bawah. Kita modif di sininya body berarti yang tadi body. Nah, di sini kita ketik lagi bodinya. Nah, body kurung kurawa. Kita kasih panjang bodinya itu berapa? 100 pihak. 100 pihak itu artinya 100 vertical height. Fungsinya untuk yang panjang dari device-nya berfungsi untuk
yang panjang dari device penggunanya itu sesuai, misalnya kayak buka di iPod, kalau misalnya buka di laptop atau komputer akan menyesuaikan si tempatnya itu gitu. Kalau misalnya mau buka di Android, nah itu juga akan menyesuaikan tempatnya. Seperti itu. Jadi kayak medianya itu kayak sebagai tempatnya gitu. Nah, sekarang kita tambahin di sininya. Di dalam body ini kita tambahin div. Nah, penutupnya ini kita cut. Penutupnya kita cut. Kita pindahin ke bawah sini. Nah, taruh di bawah sini. Jadi ini tuh div paling luar di antara div yang ada. Ctrl. Kita pindahin di sini. Nah, itu. Kemudian kita namain di div yang atasnya. Nah, container. Kita namain class. Container aja. Kemudian kita ke sini lagi. Nah, yang body ini kita ganti jadi yang tadi, namanya tadi. Dot container. Nah. Oke, maaf, ini untuk height-nya kita pindahin dulu. Kita pindahin kemana nih? Nah, untuk height-nya kita pindahin dulu. Yang container ini kita kosongin dulu aja, nggak apa-apa. Kita pindahin ke container content. Nah, kita masukin ke sini height-nya 100 pihak. Save. Kemudian kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Gitu. Kemudian kita ubah lagi nih biar enggak scroll atas bawah. Kita kurangin ukuran ini. Nah, ini kita kurangin, ini terlalu tebal. Semuanya kita kurangin. Dari yang navbar, konten, sama yang fotonya kita kurangin semua. Nah, di sini ukurannya kita kurangin. Nah, ini footer, konten, dan navbarnya kita ubah ukurannya. Kita ubah semua ya, nggak apa-apa. Di sini kita masukin aja 10 pihak misalnya. Terus di sini kita masukin 80 pihak. Dan di sini kita masukin 10 pihak. Ctrl S, kemudian kita cek. Nah, ini kan masih bisa di scroll. Sekarang, nah, ini jadi pas layar. Gitu. Nah, ini jadi satu layar. Jadi kalau misalnya, dan maksud dari pihak itu yang tadi lagi. Jadi kalau misalnya kalian buka di iPad, Android atau apapun, jadi ini akan menyesuaikan sama tempatnya, menyesuaikan dengan media yang kalian buka. Nah, sekarang kita modif bagian navbarnya ini. Biasanya tuh nggak pakai border-border kayak gini, jadi kita hapus di sininya. Kita ilangin di sininya. Nah,
Ini kita hapus aja. Kemudian bordernya juga kita hapus. Style. Nah, sekarang kita di sini kita tambahin font size-nya. Font size 30 pixel. Kemudian kita save. Kita lihat lagi. Kita lihat refresh. Nah, kan jadi seperti ini. Rata-rata kayak gini kan. Nah, sekarang kita coba home about me dan contact me ini bisa diklik. Gimana caranya? Sekarang kita tambahin di sininya, tambahin A. Nih. Nah, kita masukin si A-nya di mana? Di sini. Di sini kita about me-nya kita hilangin dulu. Di sini kita enter. Kemudian di sini kita tambahin A. Nah, di dalam A ini ada atributnya, namanya ref. Sama dengan ini ke about HTML. Kemudian di sininya kita tambahin lagi about me-nya. About me. Nah, jadi nanti kalau misalnya diklik di about me, nanti akan mengarahkan ke about HTML-nya. Nah, file about HTML ini kita nggak punya, jadi sekarang kita bikin dulu di sini. Di sini kita ketik about HTML. Nah, itu. Enter. Kemudian kita bikin formatnya dulu kayak yang awal. Di sini kita masukin HTML. Enter, kemudian head. Kemudian kita kasih title. Title-nya tadi about me. Kemudian di sini kita kasih body. Nah, kemudian di sini kita enter lagi, kita di sini kasih H1 dulu untuk contoh. Misalnya hello. Ini web saya misalnya. Nah, sekarang kita coba dulu. Ini kita save dulu. Nah, jika sudah kita save, kemudian kita close yang ini, kita bagi ke index.html, yang ini kita jangan lupa untuk di save juga. Terus kemudian kita lihat ke browsernya, kita refresh. Nah, about me akan berubah jadi biru, yang artinya ini sudah menjadi sebuah link. Nah, kalau misalnya kita klik ini, ini akan muncul yang tadi kita ketik, yang tadi kita buat. Seperti itu. Nah, kita balik lagi. Jadi kita punya 2 page kurang lebih. Nah, ini gimana caranya supaya bisa dimodifikasi? Nanti kita masukin ke CSS. Nah, sekarang kita balik lagi ke codingannya. Di sini nanti kita masukin ini ke CSS-nya. Nah, sekarang ini untuk yang home dulu, home. Kemudian enter. Kita masukin A-nya di sini. Kemudian di A yang ini ada ref lagi. Sama dengan di sini kita masukin home.
Nah, karena ini home, kita di sini kasihnya pagar aja. Karena pagar yang artinya tidak akan diarahkan kemana-mana. Nah, kemudian sekarang kita ke kontak nih. Kita hapus, enter, sama lagi kayak tadi, masukin A-nya. Kita masukin A-nya. Di sini kontak nih. Di sini kontak nih. Terus di dalamnya kita masukin lagi. Di dalamnya kita masukin lagi ref. Kita masukin lagi ref. Sama dengan kontak HTML. Nah, kemudian kita save dulu ya. Kita save, kemudian kita bikin lagi di sini kontak HTML-nya. Kontak.html. Nah, enter. Nah, kita bikin hal yang serupa lagi. Nah, kita bisa kopas yang ini. Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Nah, yang hello about saya ini kita hapus. Dan ini title juga kita ganti jadi kontak nih. Ini kita masukin misalnya jika berminat hubungi ke nomor ini misalnya. gitu. Kemudian kita close si kontak HTML dan si about-nya. Nah, di sini kemudian nah ini yang tadi, kemudian kita save. Kita cek lagi ke browsernya. Setelah kita refresh, hasilnya akan seperti ini. Semuanya berubah warnanya. Nah, sekarang kita coba home tetap di sini, home. Luarannya about me. Nah, ini websitenya. Kontak me. Nah, jika berminat hubungi ke nomor ini. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita coba modif tampilan font-fontnya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke indeks HTML-nya. Sekarang kita di sini di sini kita kasih kelas sama dengan a strip navbar. Kemudian di sini juga sama. Kita kasih kelas strip. Nah, di sini a strip navbar. Navbar. Maksud lagi di sini sama kelas sama dengan a strip navbar. Kemudian di style CSS-nya kita
Nah, di bawah line navbar kita tambahin di sini di bawahnya plus a strip navbar kurung kurawa enter. Nah, kemudian kita di sini isi dengan color nih. Color tik 2 kita ubah jadi warna putih aja, white. Nah, dan kita hilangin garis bawahnya yang tadi, undernya text decoration. None di sini. Kita save, Ctrl S, kemudian kita lihat lagi di browsernya. Nah, ini akan berubah jadi warna putih dan under garisnya ini hilang. Nah, sekarang kita modif lagi sedikit. Di sini kita kalau misalnya kalau kita klik ini jadi kita kasih ciri-ciri. Contoh misalnya di sini kita bikin sesuatu. Nah, di line navbar ini di bawahnya kita tambahin plus line navbar. Kemudian titik 2 hover. Kemudian di sini kita kurung kurawa enter. Nah, jadi ini fungsinya ketika ada mouse datang ke sini, ke home, about, atau contact me, jadi kita buat sesuatu biar lebih ada cirinya gitu. Ada ciri kalau si mouse ini mendekati ke sini, mau ngeklik ke sini. Nah, di sini kita tambahin aja background misalnya, biar lebih jelas lagi kalau kita mau klik si link tersebut. Background color gitu misalnya. Misalnya kita masukin jadi warna tomato. Kemudian kita save, kemudian kita lihat apakah ada ciri-ciri mouse kalau misalnya datang untuk mengklik 3 ini. Nah, kita refresh. Nah, kemudian kita lihat. Nah, jadi muncul sesuatu. Kalau misalnya mouse ini mendekati si 3 hal ini, maka akan terlihat mendekati kemana. Nah, gitu. Sekarang biar lebih rapi lagi, kita coba modif lagi si kotak ininya, si bordernya, ciri-cirinya. Di sini kita masukin, dan di sini kita tulis border radius, kita masukin 8 px. Ctrl S, kemudian kita lihat lagi di sini, kita refresh. Nah, sekarang kotaknya nggak terlalu nyuncung gitu ya, jadi lebih rapi aja gitu. Sekarang kita modif bagian YouTube Love ini. Kalau misalnya diklik gambarnya, kita akan masuk ke dalam YouTube Love ini. Contoh kita ke Nah, sekarang kita cari IMG-nya. Nah, ini A lagi. A, tutup. Nah, ini kita enter dulu, kemudian yang gambar ini kita masukin ke dalam A-nya. Kita copy, Ctrl X aja, kemudian kita taruh di sini. Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, di A ini ada atributnya, yaitu ref.
Ref ini kayak mau kemana diarahkan, jadi dari kita abis ngeklik gambar ini, kita diarahkan mau kemana oleh si ref ini. Nah, kita diarahkan ke YouTube, kita masukin di sini channel YouTube-nya. Nah, kemudian kita save, kita lihat lagi ke browsernya, kita refresh. Nah, ini height sama width sama height-nya bakalan berubah, tapi kalau kita klik, nah akan masuk ke YouTube kita gitu. Nah, untuk mengubah gambar ini kita biar lebih bagus gitu, nggak gaping kayak gini, kita ubah di sininya. Di sini kita masukin kelas misalnya. Kelas sama dengan namanya konten. Kemudian kita ke style CSS-nya, kita perbaiki di sini di konten. Kita masukin kelas. Nah, kita coba masukin kelasnya di konten. Nah, di sini enter kelas konten. Kemudian kasih kurung Kurawa, enter. Kita di sini ubah width sama height-nya. Width misalnya 500 pixel. Kemudian height-nya 500 pixel juga misalnya. Kita save, kemudian kita lihat lagi ke browsernya. Oh, jadi di sini ternyata. Sekarang kita coba kasih background deh biar kelihatan si A-nya tuh di mana gitu. Biar kelihatan warnanya. Misalnya kita tambahin warna putih biar kelihatan kan. Nah, kita Ctrl S, kita lihat lagi. Kira-kira di mana? Oh, di sini ternyata. Nah, sekarang kita coba atur lagi ukurannya. Di sini sekarang kita coba masukin 16:1. Di sini misalnya, jadi di sini 720 pixel dan 480 pixel. Ctrl S, kita lihat lagi hasilnya. Nah, kan jadi seperti ini. Nah, sekarang kita coba si gambar ini ke tengah. Di sini kita masukin, klik lagi display, flex, adjusting, content, center. Item, center. Nah, kita Ctrl S, kita lihat lagi hasilnya. Nah, ini akan ke tengah. Sekarang kita coba masukin kata-kata di sini. Kita balik ke indeks HTML-nya. Nah, di sini di bawah gambar ini kita masukin
sampai paragraf. Misalnya di sini mampir ke YouTube kuy. Misalnya, terus kita Ctrl S, kita lihat lagi hasilnya sini. Nah, akan jadi seperti ini. Sekarang gimana caranya ini biar ke bawah? Tulisannya di bawah, jangan di samping. Kita coba di sini di style CSS-nya. Nah, di sini kita tambahin di bawah display. Kita tambahin flex direction. Kita save, kemudian kita lihat lagi hasilnya. Nah, kan ke bawah seperti ini. Sekarang kita coba pakai margin paddingnya. Di sini kita di sini justified-nya kita ganti jadi di sini kita ganti jadi space evenly. Maka apa yang terjadi? Agak jauhan gini ya. Kemudian kita setting lagi di sini, misalnya kita tambahin. Sekarang kita coba ganti tulisan ininya. Nah, tulisan mampir ke YouTube kuy-nya biar pas diklik nggak berubah warna. Sekarang kita tambahin di sini color. Colornya black aja. Black. Kemudian text decoration none, biar pas diklik tuh nggak berubah warna gitu. Terus di sini kita lebih besarin lagi tulisannya. Font size 30 pixel misalnya. Ctrl S, kita lihat lagi hasilnya. Nah, kan seperti ini. Warna black dan agak lebih besar, dan garis bawah undernya ini jadi hilang. Sekarang kita coba setting lagi. Di sini kita tambahin, di bawah sini kita tambahin border radius. Di sini kita tambahin border radiusnya dan puluh pixel misalnya. Kita lihat lagi. Nah, jadi nggak terlalu nunjung gitu ya. Sekarang kita coba ubah ini nama new website-nya jadi warna putih. Dan coba kita atur-atur lagi ini gambarnya biar lebih besar gitu ya. Di sini kita ke nah, container footernya di sini kita tambahin color-nya. Color white. Kemudian di sini kita ubah ukuran gambarnya jadi 50 misalnya. 50% dan 50% biar agak lebih besar lagi. Kita Ctrl S, kita lihat lagi di sini. Nah, ini jadi warna putih dan ini jadi agak lebih besar gitu.
Oke, sekarang kalau ke home tetap di sini, about me ke sini, kemudian contact me ke, nah sekarang kita ubah yang ini, kita tinggal ngekopas aja ini semua, kita Ctrl A, kemudian copy, Ctrl C, kemudian kita ke buat HTML-nya. Ini kita backspace aja hapus, kemudian kita kopas yang tadi, Ctrl V. Nah, gini. Jadi di about HTML-nya udah. Nah, jika sudah, kita di sini hapus aja ini. Nah, kita tinggal ganti isian kontennya. Nah, kalau yang tadi kan ini isian kontennya ini, yang A ini. Sekarang kita ganti. Kita ganti jangan pakai gambar YouTube yang ini. Karena ini kan kita di about HTML. Jadi kita ke about me, jadi tentang kitanya. Kemana? Misalnya jangan ke YouTube. Nah, kemudian di sini kita hapus ininya. Keterangannya kita hapus, kita ganti karena ini about nih tentang saya. Berarti di sini kita bisa arahinnya ke tentang saya di sini misalnya. Oh, bisa klik di sini misalnya. Nah, terus ini bisa arahin misalnya ke IG atau apa, tapi di sini aku nggak pakai. Terserah kalian mau pakai atau enggak. Di sini aku nggak pakai, jadi dihapus aja. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah gini, sekarang di sini biar nggak balik lagi ke home. Nah, ini kita ganti. Jadi ke about HTML-nya. HTML. Nah, ini penting banget. Nah, jadi nanti nggak balik ke home-nya, tapi ke about HTML. Nah, sekarang di sini kita blok lagi, Ctrl A, kemudian kita save, Ctrl C, kemudian kita ke kontak HTML-nya. Yang ini kita hapus, kemudian tempel lagi. Nah, yang ini kita ubah bagian, kita ganti ininya, kata-katanya, jadi karena contact me, jadi kita bisa isi dengan hubungi saya sekarang. Nah, yang ini yang YouTube bisa kalian ganti jadi ke Instagram atau ke mana gitu. Kemudian ini kita bisa ganti title-nya. Ini jadi contact me. Yang about HTML juga sama. Ininya kita ganti. Jadi about me. Nah, karena semuanya sudah punya link real style sheet-nya semua satu persatu, jadi enak ini jadi dalam satu styling gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi. Kemudian sekarang kita refresh. Sekarang kita coba-coba.
Nah, ini kalau kita klik ini akan muncul ke YouTube-nya. Sekarang yang About Me, nah tentang saya bisa klik di sini ke YouTube yang tadi. Kalian bisa ganti ke IG atau ke apa gitu. Kemudian yang Contact Me, hubungi saya sekarang. Nah, ketika diklik, kembali lagi ke YouTube. Kalian bisa ganti ke IG, ke WA kalian, Contact Me gitu. Seperti itu kurang lebih. Oke, mungkin kurang lebihnya bikin website untuk pemula ini kurang lebihnya seperti ini. Kalian bisa ubah-ubah lagi kayak gimana, terserah kalian. Karena saya juga masih pemula dan ini merupakan tugas pertama saya coding-mengcoding. Dan pembelajarannya juga saya rekrut dari videonya Bang Dea Afrizal. Kalian bisa lihat di YouTube-nya. Kemudian dan maaf bila banyak kesalahan-kesalahan karena ya emang sama-sama belajar gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti ini. So, thank you and sorry. Sampai jumpa di konten-konten lainnya.